Adik-adik ingin tahu kan cara menyikat gigi yang benar? Ayo kita tanya kepada dokter gigi Metaria yang sudah menunggu kita nih. Nah, ayo nih sekarang kita berkunjung ke klinik dokter gigi Meta yang ada di Ruko Apartemen Gading Mediterania nomor RK 35H. Lokasinya ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Buat adik-adik yang ada di dekat Kelapa Gading atau Jakarta Utara atau di Jakarta bisa mampir nih. Yuk, kita masuk dulu yuk. Wah, tempatnya asik banget, nyaman banget. Wih, keren ya. Ini nyaman sekali loh. Asik banget. Serasa di rumah sendiri deh. Sekarang kita diajak ke atas, ke tempat prakteknya dokter gigi Meta. Yuk, kita ke atas, tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu yuk di bawah. Wih, bagus ya. Bersih banget. Orangnya juga ramah-ramah, jadi betah deh. Nah, ini dia dokter gigi Metanya. Halo adik-adik kiri, perkenalkan nama saya Dr. Meta dari Medi Dental House. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti angkatan 2003. Lalu saya lulus pada 2009, langsung mulai praktek di 2009 sampai sekarang. Di sini apa di Cikarang ya? Pertama-tama saya praktek di daerah Cikarang karena saya memang tinggal di sana. Terus 2010 saya mulai pindah ke Jakarta. Saya tetap praktek di Cikarang, tapi saya juga praktek juga di Jakarta. Sekarang lagi ngelanjutin diploma ortodonti yang lebih khususnya ke ilmu kawat gigi. Intinya pokoknya saya fokusnya ke ilmu kawat gigi sama estetik dentistry. Pelita Dental Care, Ruko Green Market, Blok A, nomor 2 dan 3, Cikarang Utara. Setiap hari Senin dan Jumat, personalnya buka setiap hari dari pukul 10 sampai 20. Saya Selasa Kamis, pukul 1 siang sampai 2. Perkenalkan, nama saya Dr. Meta dari Medi Dental House. Di sini saya diundang untuk menjelaskan cara sikat gigi yang baik dan benar. Jadi, kalau untuk sikat gigi, pertama-tama saya jelaskan untuk bagian sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk di bagian sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, jadi harus gerakan memutar perlahan-lahan dari arah gusi ke gigi. Ingat ya, dari merah ke putih, yaitu dari arah gusi ke gigi. Jadi seperti ini, diputar perlahan-lahan atau diarahkan 45 derajat dari arah gusi ke gigi. Seperti ini. Nah, putar, dihitung 1 sampai 10 kali. Lalu sebelah kirinya juga 1 sampai 10 kali. Tetap memutar ya, memutar atas bawah sama, memutar dari arah gusi ke gigi. Dan untuk permukaan depan juga sama. Jadi memutar ya. Diputar pelan-pelan dari arah gusi ke gigi. Nah, untuk permukaan kunyahnya, permukaan pengunyahan, ini baru boleh gerakan maju mundur. Maju mundur, maju mundur, sama ya, 1 sampai 10, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, biar bersih. Dan untuk permukaan belakangnya yang biasa lupa ya, biasanya belakangnya tuh lupa, nggak pernah disikat. Itu biasanya gerakannya sama, tetap sama dari arah gusi ke gigi, tapi arahnya seperti mencongkel. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa permukaan belakang harus tetap disikat. Karena biasanya banyak sisa-sisa makanan berada di belakang juga. Di seluruh permukaannya harus tetap disikat. Seperti ini ya. Yang atas juga sama, dari area gusi ke gigi. Seperti ini. Oke, seperti itu. Untuk di bagian sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, baiknya bukan dengan gerakan maju mundur ya. Jadi bukan naik turun atau maju mundur seperti ini, karena kalau gerakan seperti itu akan merusak permukaan gusi. Untuk yang dari SMP ya, kita di sini ada kasih pasta gigi yang mengandung potasium, HAP, dan zinc mineral. Nah, itu fungsinya bagus banget buat mengurangi rasa ngilu yang biasa terjadi pada gigi dan sensitivitas gigi ya. Kita dari Pepsodent Mineral Expert. Cara pakainya tetap
ya sama, kita keluarkan pasanya. Ya, nah, segini sudah cukup ya. Lalu disikat perlahan-lahan, dibiarkan dulu juga 30 detik, tidak apa-apa. Nanti kandungan potasium, HAP, dan zinc mineralnya itu akan meresap ke tubuli-tubuli dentin sehingga mengurangi rasa ngilu. Sebaiknya jangan ditelan, langsung kumur. Jadi baiknya kalau sikat gigi itu kan yang disarankan minimal sekali 2 kali sehari, yaitu pagi setelah bangun tidur dan breakfast setelah makan pagi, lalu 30 menit sikat gigi. Nah, dan malam sebelum tidur harus sikat gigi, dan setelah sikat gigi jangan konsumsi apa-apa selain air putih. Mau konsumsi makanan lagi ya harus sikat gigi lagi. Yang penting pas tidur 8 jam stop pengumihan itu sudah dalam kondisi bersih. Jadi kalau untuk bangun pagi, jangan bangun pagi terus sikat gigi, nggak usah. Bangun pagi, kalau yang mau breakfast, breakfast dulu. Jadi setelah breakfast itu kan biasanya ada makanan-makanan tersisa tuh di mulut, di gigi. Nah, setelah breakfast, 30 menit, terus sikat gigi. Karena setelah makan itu biasanya kondisi mulut lagi asam-asamnya tuh. Nah, biasanya jangan langsung disikat. Jadi kita kasih jeda 15-30 menit. Nah, jadi asamnya sudah mulai turun, baru kena odol atau sikat gigi lebih bagus. Jadi dulu aja netral. Ya, ada daya buffer dari air liur kita sendiri, daya menetralisir asam. Nah, setelah asamnya agak lebih netral, baru disikat. Karena potensi untuk lubang gigi tinggi banget, apalagi buat anak-anak, biasanya sangat-sangat lalai tuh untuk biasanya diserahkan nggak pernah sikat gigi, apalagi mau tidur, akhirnya kan ya udah tidur aja. Nah, itu paling nggak boleh, karena di saat tidak ada aktivitas dalam mulut itu ada bakteri, tetap ada bakteri dalam mulut yang bisa merusak gigi. Jadi sebelum tidur itu benar-benar harus kondisi bersih, tidak ada sisa-sisa makanan yang tersisa di dalam mulut. Oh, TKMSnya juga perlu pakai odol. Cuma biasanya kita nggak saranin yang terlalu banyak fluoride seperti ini, ya. Jadi pakai yang odol-odol ringan seperti yang anak-anak, seperti Kodomo, Johnson yang seperti itu aja. Tips ya untuk cara memilih sikat gigi yang baik itu biasanya yang bulunya halus dan permukaan sudut kepalanya itu meruncing. Jadi kan ada yang kadang-kadang kotak seperti ini. Nah, ini saya nggak saranin ya, karena nggak bisa menjangkau bagian pojok. Jadi pilihnya yang meruncing. Jadi atasnya lebih kecil, kepalanya jadi bisa menjangkau permukaan sudut gigi yang paling belakang. Nah, ini main oke ya, seperti ini dengan bulunya halus dan kepalanya mengecil. Bahan yang paling sering dihadapi anak-anak itu adalah lubang gigi atau bahasa kedokterannya disebut karies. Ya, karies itu adalah lubang gigi, di mana karies itu terjadi karena banyak konsumsi manis, asam, sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi dan dibiarkan selama berjam-jam sehingga ada kuman-kuman di gigi yang membuat si lapisan permukaan gigi yang paling atas itu ada email itu rusak gitu. Jadi biasanya dental karies itu lama-lama, kalau untuk permukaan pertama di permukaan paling atas tuh biasanya tidak menyebabkan reaksi apa-apa. Tapi kalau dia sudah masuk ke lapisan kedua, yaitu lapisan dentin, itu biasanya mulai ngilu, minum dingin ngilu, makan makanan manis ngilu. Nah, itu mulai reaksi-reaksi awal sebenarnya seperti itu. Itu namanya dental karies atau lubang gigi. Itu biasa banget terjadi sama anak-anak. Jadi sarannya untuk menghindari karies itu atau lubang gigi itu, yang pertama adalah menggosok gigi 2-3 kali, 30 menit atau 60 menit setelah makan. Lalu sering-sering check up ke dokter gigi 6 bulan sekali, walaupun kalau nggak ada keluhan pun biasakan untuk tetap dicek. Gitu. Jadi kalau ada lubang kecil, jadi dokternya bisa kasih tahu, oh ini perlu ditambal. Gitu. Jadi ya tetap ya, kebersihan nomor 1, bersihin dengan sikat gigi, dengan flossing, benang gigi, itu harus rutin dan banyak minum air putih dari makanan yang terlalu lengket dan manis. Karena lengket dan manis itu biasanya menempel pada curug-curug gigi, dan itu biasanya kalau nggak langsung sikat gigi atau nggak langsung dibersihkan gitu, biasanya bikin permukaan enamelnya ropos.